Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Obid Abdul Masarasa dengan NIM 2025 0401 dan Bapak dosen yang saya hormati yaitu Pak Ogian Hafiz Juanda, SH, LLM, CLA, CPARB, CML, CME, CME, LC, CI, CL. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai teori hak asasi manusia atau HAM. Topik ini sangat penting untuk dipahami karena HAM merupakan dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan memahami HAM, kita dapat mengetahui hak-hak yang dimiliki setiap individu sekaligus memahami kewajiban untuk menghormati hak orang lain. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut dimiliki oleh setiap orang tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, status sosial, maupun latar belakangnya lainnya. Oleh karena itu, setiap manusia berhak memperoleh perlindungan, perlakuan yang adil, kebebasan, serta kesempatan yang sama di hadapan hukum. Di Indonesia, pengertian HAM diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 1 Angka 1 dijelaskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, ditanjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hak, harkat, dan martabat manusia. Selain dijamin dalam Undang-Undang, HAM juga diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pada pasal 28A sebagai dengan pasal 28J. Ketentuan tersebut mengatur berbagai hak warga negara seperti hak untuk hidup, hak memperoleh pendidikan, hak atas kebebasan beragama, hak menyampaikan pendapat, hak memperoleh perlindungan hukum, hingga hak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Melalui pembahasan ini kita akan mempelajari berbagai teori yang menjadi dasar lahirnya konsep HAM, memahami bagaimana teori-teori tersebut berkembang, serta melihat penerapannya dalam kehidupan nyata melalui salah satu contoh kasus di Indonesia, yaitu kasus Verdi Sambo. Dengan demikian, kita hanya memahami konsep HAM secara teoritis, tetapi tidak dapat melihat pentingnya penegakan hak asasi manusia dalam praktik kehidupan sehari-hari. Demikian pembukaan dan pengantar materi yang saya akan sampaikan. Selanjutnya, kita akan membahas teori-teori hak asasi manusia beserta tokoh-tokoh yang melatar belakanginya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa teori utama mengenai hak asasi manusia atau HAM, yaitu teori hak kodrati, teori positivisme, teori universalisme, dan teori relativisme budaya. Yang pertama ada teori hak kodrati atau natural right theory. Teori ini menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang telah dimiliki setiap orang sejak lahir. Karena kodratnya sebagai manusia, hak tersebut berasal dari Tuhan atau hukum alam sehingga bukan pemberian negara maupun pemerintah. Oleh karena itu, hak-hak tersebut tidak boleh dirampas oleh siapapun. Tokoh yang paling dikenal dalam teori ini adalah John Locke, yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki 3 hak dasar, yaitu hak untuk hidup atau right to life, hak atau kebebasan atau right to liberty, dan hak atas kepemilikan yaitu right to property. Menurut teori ini, tugas negara adalah melindungi hak-hak tersebut, bukan mencabut atau membatasi secara sewenang-wenang. Dan selanjutnya yang kedua yaitu ada teori positivisme. Berbeda dengan teori hak kodrati, teori positivisme berpendapat bahwa suatu hak akan memperoleh perlindungan apabila telah diakui dan diatur dalam hukum yang berlaku. Dengan kata lain, negara memiliki peran penting dalam menjamin yang menegakkan HAM melalui peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pelindungan HAM diwujudkan melalui Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pasal 28A sampai 28J, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Teori yang menekankan bahwa kepastian hukum menjadi faktor utama dalam perlindungan hak setiap warga negara. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah teori universalisme. Teori ini menyatakan bahwa hak asasi manusia bersifat universal, artinya berlaku untuk semua manusia tanpa membedakan kebangsaan, suku, agama, ras, dan jenis kelamin, maupun latar belakang lainnya. Setiap orang memiliki hak yang sama hanya karena ia adalah manusia.
Gagasan ini menjadi dasar lahir Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau bisa dibilang Universal Declaration of Human Rights UDHR tahun 1948 yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Melalui teori ini, pelindungan HAM dipandang sebagai tanggung jawab bersama seluruh negara di Indonesia. Lalu yang keempat, teori relativisme budaya atau cultural relativisme. Teori ini berpendapat bahwa pelaksanaan hak asasi manusia harus memperhatikan budaya, adat istiadat, nilai sosial, dan tradisi yang berlaku di setiap negara atau masyarakat. Oleh karena itu, penerapan HAM tidak selalu sama antara satu negara dengan negara lainnya karena dipengaruhi oleh kondisi budaya dan sejarah masing-masing. Namun perbedaannya budaya tidak boleh dijadikan alasan untuk menghilangkan atau membenarkan pelanggaran terhadap hak dasar manusia. Jadi dari keempat teori tersebut dapat disimpulkan bahwa masing-masing memiliki sudut pandang yang berbeda mengenai asal-usul pelaksanaan HAM. Teori hak kodrati menekankan bahwa hak berasal dari kodrat manusia. Teori positivisme menegaskan pentingnya pengakuan melalui hukum. Teori universalisme menyatakan bahwa HAM berlaku bagi seluruh umat manusia. Sedangkan teori relativisme budaya menekankan bahwa pelaksanaan HAM perlu mempertimbangkan nilai-nilai budaya setempat meskipun memiliki perbedaan. Semua teori tersebut bersetujuan untuk melindungi harkat, martabat, dan hak setiap manusia. Di sini saya akan ngebahas kasus ya sebagai contoh penerapan teori hak asasi manusia di Indonesia, yaitu membahas kasus Ferdy Sambo yang menjadi salah satu perkara pidana paling menyita perhatian masyarakat. Kasus ini bermula dari pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J pada tahun 2022. Dalam proses penyelidikan terungkap adanya upaya untuk merekayasa kronologi kejadian ini yang menghambat proses penegakan hukum. Peristiwa ini menimbulkan perhatian luas karena melibatkan aparat penegak hukum dan menyangkut pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Apabila dikaitkan dengan teori hak kodrati, tindakan menghilangkan nyawa seorang merupakan pelanggaran terhadap hak yang paling mendasar, yaitu hak untuk hidup. Menurut teori ini, setiap manusia telah memiliki hak hidup sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, tidak seorang pun berhak merampas hak hidup orang lain. Secara sewenang-wenang, hak untuk hidup juga dijamin dalam pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Jika ditinjau dari teori positivisme, negara memiliki kewajiban menegakkan hukum secara adil melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam kasus Ferdy Sambo, proses hukum dilakukan melalui pengadilan dan terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan putusan pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum atau equality before the law, sehingga tidak ada seorang pun yang kebal hukum meskipun memiliki jabatan yang kedudukan tertentu. Selanjutnya, apabila dikaitkan dengan teori universalisme, hak untuk hidup merupakan hak yang diakui dan dilindungi secara universal bagi seluruh umat manusia tanpa membedakan latar belakang, profesi, maupun status sosial. Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadap hak hidup harus diproses secara adil dan transparan sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat manusia. Penegakan hukum dalam kasus ini juga menjadi wujud komitmen negara dalam melindungi hak asasi manusia serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Dari kasus Ferdy Sambo, kita dapat mengambil pelajaran bahwa penegakan HAM harus berjalan seiring dengan penegakan hukum. Perlindungan terhadap hak untuk hidup merupakan tanggung jawab negara dan seluruh masyarakat. Selain itu, setiap orang wajib menghormati hak orang lain, menjunjung tinggi keadilan, serta mendukung proses hukum yang jujur, transparan, dan tidak memihak agar nilai-nilai hak asasi manusia dapat benar-benar terwujud dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Nah, sebagai kesimpulan 4 teori, hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak tersebut harus dihormati, dilindungi, dan ditegakkan oleh negara maupun oleh setiap individu melalui pembahasan teori hak kodrati, positivisme, universalisme, dan relativisme budaya. Kita dapat memahami bahwa meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai usul-usul dan penerapan HAM, seluruh teori tersebut memiliki tujuan yang sama,
yaitu menjaga harkat, martabat, dan hak setiap manusia. Dari kasus Ferdy Sambo menjadi contoh nyata bahwa pelanggaran terhadap hak untuk hidup merupakan pelanggaran HAM yang sangat serius. Kasus tersebut juga menunjukkan pentingnya penegak hukum yang profesional, transparan, dan tidak memandang jabatan ataupun kedudukan seseorang. Dengan demikian, keadilan dapat terwujud dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum tetap terjaga. Sebagai generasi muda dan warga negara Indonesia, kita memiliki tanggung jawab untuk memahami, menghormati, dan menerapkan nilai-nilai HAM dalam kehidupan sehari-hari. Sikap saling menghargai, tidak melakukan diskriminasi, menghormati perbedaan pendapat, serta menaati hukum merupakan langkah sederhana yang dapat kita lakukan untuk menciptakan masyarakat yang adil, damai, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dan ya, demikian pemaparan saya mengenai teori hak asasi manusia beserta contoh penerapannya melalui kasus Ferdy Sambo. Semoga materi saya yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan memberikan pemahaman mengenai pentingnya penghormatan serta perlindungan terhadap HAM dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dosen kami, yaitu Bapak Ogian Hafiz Juanda, SHLLM, MCLA, CPARB, CML, CME, CMLC, CICL. Dan teman-teman sekalian, apabila terdapat kekurangan, kurang lebih mohon maaf dalam penyampaian saya, dan sekali lagi saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.